Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Sri Haryati MPD selaku dosen pengampu dan kawan-kawan seperjuangan yang saya banggakan. Perkenankan pada pertemuan kali ini saya akan presentasi tentang dasar-dasar pengetahuan. Balik ya, yang pertama adalah penalaran, yang kedua adalah logika, yang ketiga adalah sumber pengetahuan, dan yang keempat adalah kebenaran. Yang pertama adalah penalaran. Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran merupakan kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran. Ciri penalaran suatu kegiatan berpikir itu ada dua. Satu, ada pola berpikir, dan yang kedua ada sifat analitik dari proses berpikirnya. Adakah proses berpikir yang tidak berdasarkan penalaran? Ada, yaitu ada dua. Yang pertama adalah perasaan dan yang kedua adalah intuisi. Untuk dasar pengetahuan yang kedua adalah logika. Logika adalah suatu penarikan kesimpulan baru dianggap sahih atau valid jika penarikan kesimpulan tersebut menurut cara tertentu yang disebut logika. Logika didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir sahih. Ada dua cara penarikan kesimpulan, yaitu logika induktif dan logika deduktif. Logika deduktif terkait dengan penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual atau khusus. Kemudian logika induktif erat kaitannya dengan penarikan kesimpulan kasus-kasus nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Yang ketiga adalah sumber pengetahuan. Pengetahuan yang digunakan dalam penalaran pada dasarnya bersumber pada rasio atau fakta, sehingga muncul paham rasionalisme dan empirisme. Kaum rasionalis berpaham bahwa rasio adalah sumber kebenaran, sedangkan empirisme berpaham bahwa fakta yang tertangkap melalui penalaran manusia merupakan sumber kebenaran. Cara lain untuk mendapatkan pengetahuan dua, yaitu intuisi, dan yang kedua adalah wahyu. Kemudian yang keempat adalah kriteria kebenaran. Yang pertama adalah teori koherensi yang disampaikan oleh Britannia F. Bradley pada tahun 1864 sampai 1924. Teori koherensi, berdasarkan teori ini, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Kemudian yang kedua adalah teori korespondensi yang disampaikan oleh Bertrand Russell pada tahun 1872 sampai 1970. Teori koherensi menyampaikan bahwa teori ini suatu pernyataan dianggap benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah teori pragmatis yang disampaikan oleh Charles S. Peirce pada tahun 1839 sampai 1914. Menurut teori pragmatis, teori ini menyatakan bahwa kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Artinya, suatu pernyataan itu benar apabila konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Itulah presentasi kali ini tentang dasar-dasar pengetahuan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.